Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah negeri kaya akan keindahan alamnya. Jamrut Khatulistiwa, itulah julukan bagi Indonesia. Kekayaan alam dapat ditemukan di semua wilayah di Indonesia, mulai dari kekayaan alam di daratan sampai kekayaan alam di bawah laut. Karena itu, dalam edisi kali ini, Loop akan menelisik penerbitan 4 perangko yang bertemakan kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Simak tayangannya dalam Loop berikut ini. Sahabat Pos, salah satu kekayaan alam yang indah yang dimiliki Indonesia adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terletak di puncak Gunung Berapi Kelimutu di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketinggian 1.640 meter di atas permukaan laut. Gunung Kelimutu tercatat pernah meletus dahsyat pada tahun 1830 dan 1869. Danau Kelimutu merupakan danau yang unik karena memiliki 3 danau yang berbeda warna, yakni Danau Merah atau Tiwu Atapolo, Danau Hijau atau Tiwu Nua Murikofai, dan Danau Biru atau Tiwu Atabubu. Nama Danau Kelimutu merupakan gabungan dari 2 kata, yakni keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih. Menurut kepercayaan penduduk setempat, warna-warna pada Danau Kelimutu memiliki arti masing-masing dan memiliki kekuatan alam yang sangat dahsyat. Danau berwarna hijau merupakan tempat berkumpulnya jiwa muda-mudi yang telah meninggal. Danau warna merah merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang jahat yang telah meninggal. Sedangkan danau warna biru merupakan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah meninggal. Untuk mengabadikan dan mempromosikan kawasan wisata alam Danau Kelimutu, PT Pos Indonesia pada tahun 1976 menerbitkan perangko seri Danau Kelimutu. Perangko seri Danau Kelimutu dicetak sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp40. Pada tahun 2008, PT Pos Indonesia kembali menerbitkan perangko seri Danau Kelimutu dalam rangka 50 Golden Years of Friendship Indonesia-Japan. Kali ini, dengan nilai nominal Rp2.500. Perangko seri Danau Kelimutu edisi kedua ini dicetak sebanyak 15.000 lembar. Sahabat Pos, kawasan wisata yang sangat indah yang juga diabadikan dalam penerbitan perangko adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau Maninjau berada di ketinggian 461 meter di atas permukaan laut. Danau ini memiliki luas sekitar 98 km persegi. Kawah danaunya memiliki kedalaman 495 meter. Menurut cerita legenda, cekungan Danau Maninjau terbentuk karena letusan gunung yang bernama Sitinjau. Legenda tersebut bernama legenda Bujang Sambilan. Legenda ini mengisahkan letusan Gunung Sitinjau terjadi karena doa yang dikabulkan pasangan kekasih bernama Giran dan Rani yang dihukum adat karena fitnah kakak kandung sang kekasih wanita. Danau Maninjau tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia. Dan kini, kawasan Danau Maninjau telah menjadi objek wisata alam yang indah. Yang menarik, jika kita berkunjung ke Danau Maninjau, maka dari Bukit Tinggi akan melalui jalan pegunungan yang berkelok-kelok yang dikenal dengan sebutan Kelokan 44. Untuk mempromosikan wisata Danau Maninjau, pada tahun 1976, PT Pos Indonesia menerbitkan perangko seri Danau Maninjau. Perangko seri ini dicetak sebanyak 1 juta lembar dengan nilai nominal sebesar Rp75. Sahabat Pos, sekarang kita menuju ke Sulawesi Utara.
Di provinsi ini, terdapat sebuah objek wisata yang sangat terkenal di dunia, yakni Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken terletak di perairan Pulau Bunaken atau sekitar 9 km dari lepas pantai Manado. Taman Laut Bunaken merupakan habitat bagi 390 spesies terumbu karang dan juga berbagai spesies ikan, moluska, reptil, dan mamalia laut. Bunaken resmi dijadikan sebagai taman laut pada tahun 1982. Wilayahnya terbentang seluas 890,65 km persegi. Di sini, wisatawan bisa menikmati pemandangan bawah laut yang sangat indah dengan menyelam. Untuk mempromosikan wisata Taman Laut Bunaken, pada tahun 1987, PT Pos Indonesia menerbitkan perangko seri Taman Laut Bunaken dengan nilai nominal Rp500 sebanyak 2 juta lembar. Pada tahun 1996, PT Pos Indonesia kembali menerbitkan perangko seri Taman Laut Bunaken. Kali ini dengan nilai nominal Rp300 dan dicetak sebanyak 500.000 lembar. Sahabat Pos, keindahan alam Indonesia berikutnya yang direkam dalam perangko adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih aktif dengan ketinggian sekitar 2.392 meter di atas permukaan laut. Nama Bromo berasal dari kata Brahma, yakni salah satu dewa agama Hindu. Gunung Bromo memiliki sebuah kawah dengan garis tengah sekitar 800 meter, dengan keunikannya berupa lautan pasir berbentuk kaldera seluas 10 km persegi. Kawasan Gunung Bromo dihuni oleh masyarakat suku Tengger yang diperkirakan telah menetap di sini sebelum pada masa kerajaan Kertanegara sebelum kerajaan Majapahit. Setiap tahunnya masyarakat setempat menggelar festival Yajna Kasada atau Kasodo, yaitu berupa upacara persembahan sesaji kepada dewa. Upacara berlangsung dengan membuang sayuran, ayam, dan uang ke dalam kawah gunung berapi. Sejak tahun 1980, kawasan wisata Gunung Bromo telah ditetapkan sebagai Taman Nasional. Untuk mempromosikan Taman Nasional Gunung Bromo, pada tahun 1987, PT Pos Indonesia menerbitkan perangko seri Gunung Bromo sebanyak 2 juta lembar. Nilai nominal atau kopurnya sebesar Rp140. Sahabat Pos, itulah 4 kawasan wisata alam yang indah yang direkam dalam perangko seri keindahan alam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam Loop edisi selanjutnya. Salam.